Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Kita akan gampang untuk bersyukur ya ketika apa yang kita inginkan sesuai dengan waktu kita. Benar kan? Tapi kalau ternyata yang kita inginkan tidak sesuai dengan waktu kita, apakah kita masih bisa dapat mengucap syukur? Apakah kita masih punya damai sejahtera? Atau bahkan apakah kita masih tetap percaya? Nah, pada kenyataannya kalau kita mau jujur, di dalam kehidupan ini banyak sekali kejadian yang tidak sesuai dengan waktu kita. Masalahnya adalah waktu kita dan waktunya Tuhan kadang berbeda. Inilah yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan yang kecewa, stres, bahkan tidak jarang ada yang putus asa. Nah, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa makna yang dapat kita tangkap dari ayat ini? Maknanya adalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menetapkan waktu. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita haruslah sesuai dengan waktunya Tuhan dan bukan waktunya kita. Inilah yang menyebabkan waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Nah, permasalahannya bagaimana kita harus merespon perbedaan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Nah, untuk merespon secara benar, satu-satunya cara adalah kita harus mengerti waktunya Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang waktu Tuhan. Ya, yang pertama, Tuhan mempunyai waktu dan tujuan dalam segala hal. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, kenapa kita lahir di tahun sekian? Kok tidak lahir di zamannya Yesus misalnya? Atau misalnya lahir sebelum Perang Dunia Pertama? Allah sudah memilih waktu yang tepat kapan kita harus berada di dunia ini. Bahkan Dia sudah menentukan kita lahir di keluarga yang seperti begini. Allah memiliki waktu untuk kita dan Dia juga memiliki tujuan tertentu kenapa kita lahir di tahun sekian dan seterusnya. Jadi setiap orang lahir ke dunia ada di dalam waktunya Tuhan dan ada di dalam tujuan Tuhan. Dari ayat yang kita baca ini dijelaskan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu ada di dalam waktunya Tuhan. Dan Tuhan selalu memiliki tujuan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi jangan heran kalau kadang Tuhan tidak langsung memberikan alasan atau penjelasan kepada kita ketika sesuatu terjadi. Karena dikatakan dalam ayat tersebut, kalau manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Masalahnya di dalam kehidupan ini kadang kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam waktunya Dia. Karena Dia mempunyai waktunya sendiri dan tujuan dari waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Nah, kenapa waktu Tuhan tidak terlalu cepat? Karena kalau terlalu cepat kita bisa sombong. Bisa membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan dan akan mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan manusia. Padahal firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah sekarang,
Kenapa waktu Tuhan tidak juga terlalu lambat? Karena kalau terlalu lambat, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita putus asa, dan kadang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi pada prinsipnya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Tapi yang terbaik di sini harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan tidak memberitahu secara detail rencananya. Tadi di poin 1 saya sudah jelaskan bahwa Tuhan mempunyai waktu dan tujuan untuk segala sesuatu. Ya kan? Masalahnya kadang Tuhan tidak memberitahu kita secara detail setiap rencananya dalam hidup kita. Jadi kadang kita hanya disuruh menjalankan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi apa tujuannya? Kadang Tuhan tidak kasih tahu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 7 itu dikatakan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika kita masuk dalam sebuah pergumulan, kadang kita tidak pernah tahu kenapa hal tersebut terjadi. Misalnya ketika orang yang kita kasih meninggal atau mendapat kecelakaan. Kadang Tuhan baru membuka alasannya dari pergumulan kita itu setelah beberapa waktu kemudian. Jadi ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, saudara jangan sekali-sekali putus asa ya. Jangan sedih, jangan kecewa kepada Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan yang akan memberitahu kenapa kita harus mengalami hal tersebut. Pokoknya ingat firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu poin ketiga. Nah, poin keempat. Bagaimana kita supaya mengerti waktu Tuhan? Waktu Tuhan tidak selalu nyaman. Saudara tahu ya, menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Yang membuat kita kadang tidak nyaman. Ambil contoh. Misalnya seseorang yang sudah bertahun-tahun menunggu untuk memiliki anak. Sering mendapat tekanan sosial dari keluarganya. Ya, bayangkan betapa tidak nyamannya. Ketika banyak orang yang selalu bertanya, kapan punya anak? Ada masalah ya? Coba periksa ke dokter deh. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membuat kita sakit hati loh. Kita bisa melihat betapa tidak nyamannya beberapa tokoh Alkitab yang menunggu waktu Tuhan. Coba kita ambil contoh siapa? Abraham, ya kan? Hana itu ibu dari Nabi Samuel. Kemudian Zakaria dan Elizabeth. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang kadang tidak taat dalam menunggu waktu Tuhan. Dan banyak dari mereka yang harus menanggung akibatnya karena ketidaktaatan dalam menunggu waktu Tuhan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa meskipun kita saat ini hidup di dalam satu dimensi waktu dunia yang sekarang terus berjalan ya dengan teratur, di mana ada jam yang kita lalui, ada hari berganti hari, di mana bulan berganti bulan dan tahun bertambah tahun. Namun ingatlah bahwa ada juga waktu Tuhan yang sedang berjalan, dan waktu Tuhan inilah yang mengatur dan menentukan terjadinya penggenapan demi penggenapan di dalam kehidupan kita. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.